kamu masih mempunyai banyak kesempatan, Andi. Mudah-mudahan setelah kamu menjalani perawatan di Amsterdam, kamu bisa merasa lebih baik. Tentu tidak dalam waktu yang singkat. Terima Yole. Sing penting kudu sabar. Ya, kudu yakin. Ada satu pesan yang mesti kamu dengar. Kamu jangan mendadak tiba-tiba pulang kembali ke Jakarta tanpa kabar, tanpa berita. Kamu tunggu saja Nini di Amsterdam. Ya, ya sayang ya. Ya. Saya tidak mencintainya, Rin. Saya tahu. Tapi dia akan menjadi istri kamu. Ibu anak-anak kamu. Anak kita. Anak kalian. Kamu ingat nggak? Dulu, yang sering menjadi objek sketsa kamu. Kalau nggak saya, ibu, atau Sukma. Tapi semenjak kamu kenal Rini, dia terus yang menjadi model sketsa kamu. Dan saya sangat terkejut waktu saya membuka kertas kado kamu. Ternyata kamu masih ingat detail wajah saya. Sebenarnya saya bisa membuat sketsa itu jauh lebih baik. Sayang, waktunya terbatas. Jadi saya sedikit terburu-buru dalam mengerjakannya, Mas. Enggak kok. Coba kamu lihat. Teknik menggambar kamu benar-benar berkembang. Garis-garisnya tajam dan tegas. Kamu kok murung sekali? Hari ini saya sudah harus berangkat. Kamu tahu kan, Rin? Sehari saja tidak ketemu dengan kamu. Rasanya lama sekali. Apalagi saya harus menunggu berbulan-bulan. Saya akan segera menyelesaikan kuliah saya, terus nyusul kamu ke Amsterdam. Mas, sudah bertahun-tahun kita selalu bersama-sama ya. Berat sekali bagi saya rasanya harus berpisah dengan Mas Haris dalam waktu yang lama. Jangan dikira saya, Rini, Ibu dan Sukma tidak merasa berat berpisah dengan kamu. Kita pasti merasa kehilangan kok. Saya sangat kehilangan kamu. Pahit sekali. 2, 3, atau 5 tahun kita tidak akan ketemu. Tapi kan kamu ke Amsterdam untuk berobat. Dan saya selalu bilang sama kamu, Andi, kamu itu laki-laki. Dan laki-laki selalu berjalan dengan kepala tegak. Jam berapa kamu berangkat? Sore ini, Mas.
Sampai sejauh ini semua sesuai dengan rencana kita. Saya rasa bukan rencana kita, Bu. Tapi Ibu sendiri yang merencanakan semuanya. Gini loh, Rin. Selama Andi di Amsterdam, kamu di sini bisa melahirkan bayimu dengan tenang. Setelah itu, biar Sukma yang mengasuhnya. Yuk. Silakan Ibu aja duluan. Saya masih ada keperluan lain. Kamu ini kan sedang hamil, Rin. Kamu tidak boleh kecapean. Kamu harus menjaga kandunganmu baik-baik. Saya nggak mau berpisah dengan bayi saya, Bu. Mana mungkin saya berpisah dengan bayi saya? Kita bisa bilang bayi yang saya kandung anak Andi, Bu. Mana mungkin Andi percaya? Sebodoh-bodohnya dia soal perempuan. Dia tahu. Dia tidak bakal memberikan keturunan kalau dia tidak sanggup melakukannya. Tapi bayi ini sudah jadi bagian dari hidup saya. Ibu sudah lakukan yang terbaik buat kamu, Rin. Ibu sudah mempercepat pernikahan kamu dengan Andi. Kalau Andi sanggup melakukannya, kamu bisa bilang bahwa bayi yang kamu kandung itu adalah anak Andi. Tapi Andi tidak sanggup. Andi tidak bisa memberikan keturunan. Walaupun begitu, ibu toh sudah memberikan calon ibu yang baik untuk ngurusin bayimu nanti kalau lahir. Ibu ini kurang apa? Kenapa Ibu nggak pernah memberikan saya kesempatan untuk memilih? Karena memang tidak ada jalan lain. Ibu nggak adil. Kita sedang berbicara soal nyawa Andi. Kita sedang membicarakan bayi yang saya kandung, Bu. Anak saya. Rin, jangan merasa cuma kamu yang punya anak. Jangan lupa, Andi itu anak saya. Anak yang saya rawat dengan susah payah. Anak yang saya besarkan dengan linangan air mata. Ibu dulu sudah bilang, kalau kamu tidak mencintai Andi, tinggalkan dia secepatnya. Biarkan kami hidup dengan tenang. Tapi kamu tidak menjauhi, malah justru kamu memupuk harapan Andi. Dan kamu mengkhianatinya. Saya bersedia melakukan apa saja, Bu, untuk Andi. Tapi jangan pisahkan saya dengan bayi saya. Anak akan berada di bawah lindungan bapaknya dengan aman. Akan diasuh dan dibesarkan oleh ibu lain dengan kasih sayang dan ketulusan. Tapi kalau sampai Andi mengerti bahwa kamu mengandung bayi Haris, ibu tidak hanya harus berpisah dengan Andi. Ibu harus menyiapkan kuburannya, kuburan Andi, kuburan anak yang sudah bertahun-tahun ibu besarkan dengan harapan cemas. Kalau kamu pikir ini lebih adil, di mana letak keadilannya?